Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, malam ini marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima satu pesan agung yang sering kita abaikan. Kita hidup di zaman penuh kesibukan, di mana manusia berlomba mencari rezeki, namun sering lupa bahwa sumber sejati dari segala rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahasia yang sederhana namun luar biasa, yaitu membaca surah Al-Ikhlas, Qul hu Allahu ahad, sebanyak 11 kali setiap selesai salat Isya. Amalan ringan, tapi hasilnya menakjubkan bagaikan kunci yang membuka pintu langit bagi turunnya keberkahan dan kelapangan hidup. Sahabatku, jangan remehkan kekuatan ayat-ayat suci ini. Di balik kalimat pendek itu tersimpan getaran tauhid yang mengguncang alam semesta. Setiap kali kita membaca Qul hu Allahu ahad, seakan-akan kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah dan mengakui keesaannya dengan sepenuh hati. Saat hati menyatu dengan makna tauhid ini, maka energi keberkahan mulai mengalir dalam hidup kita, rezeki menjadi mudah, urusan terasa ringan, dan hidup dipenuhi rasa tenang. Inilah amalan sederhana yang mampu mengubah nasib bila dilakukan dengan keyakinan dan keikhlasan. Tahukah kita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahwa surah Al-Ikhlas, Qul hu Allahu ahad bukanlah bacaan biasa? Ia bukan sekadar rangkaian kata yang keluar dari lisan, melainkan mantera tauhid yang mengguncang alam semesta. Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Subhanallah, betapa dahsyatnya keutamaan surah ini. Bila seseorang membacanya dengan penuh penghayatan, seakan ia telah menegakkan sepertiga kandungan Al-Quran dalam jiwanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam surah yang pendek ini terdapat inti seluruh ajaran Islam, keesaan Allah. Surah ini adalah penegasan akidah murni, tamparan keras bagi segala bentuk syirik dan ketergantungan kepada selain Allah. Ketika seseorang mengucapkan Qul hu Allahu ahad, sesungguhnya ia sedang mendeklarasikan kepada semesta bahwa tidak ada satupun kekuatan yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Tidak ada penguasa, tidak ada harta, tidak ada manusia yang bisa memberi rezeki tanpa izinnya. Itulah sebabnya orang yang hidup dengan kesadaran tauhid akan hidup dalam keberanian, keyakinan, dan ketenangan. Sahabatku, surah Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk memusatkan cinta, harapan, dan ketergantungan hanya kepada Allah. Ketika seseorang melafalkannya dengan khusyuk, maka hatinya akan menjadi ringan dari beban dunia. Ia tidak lagi takut miskin karena tahu bahwa hanya Allah yang memberi. Ia tidak lagi gelisah karena yakin bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Inilah kekuatan spiritual yang membuat hidupnya seimbang, tentram, dan penuh keberkahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kekayaan lahir selalu berawal dari kekayaan batin. Dan batin yang kaya hanyalah batin yang mengenal Allah sebagai sumber segalanya. Surah Al-Ikhlas menanamkan nilai ini dalam diri pembacanya. Maka siapa yang istiqamah membaca Qul hu setiap malam, terutama 11 kali setelah Isya, sesungguhnya ia sedang menanam benih keberkahan dalam hatinya. Dari hati itulah pancaran rezeki akan mengalir ke seluruh sisi kehidupannya. Bayangkan, sahabatku, ketika seseorang membaca Qul hu 11 kali dengan penuh cinta kepada Allah, maka langit mendengar zikirnya, dan bumi pun bergetar oleh keikhlasannya. Malaikat turun membawa kabar gembira, rezekinya akan dimudahkan, jalannya akan dilapangkan, dan hatinya akan diterangi. Karena Allah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah Ats-Tsalaq ayat 2 dan 3. Dan surah Al-Ikhlas adalah jalan untuk menumbuhkan ketakwaan itu. Surah yang terdiri dari 4 ayat ini memang pendek, tetapi maknanya dalam dan luas tak terhingga. Ia menyatukan konsep rububiyah, ketuhanan Allah, uluhiyah, ibadah kepada Allah semata, dan asma wa sifat, nama-nama serta sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dengan membacanya berulang-ulang, hati kita dibersihkan dari keraguan dan kesyirikan, lalu digantikan dengan keyakinan yang kokoh. Keyakinan inilah yang menarik datangnya keberkahan dan rezeki tanpa batas. Maka, jangan pernah anggap enteng amalan ini. Bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali setiap habis Isya, dengan hati yang hadir, dengan niat mendekat kepada Allah, bukan sekadar mengharap dunia. Niscaya Allah akan memberikan dunia kepadamu tanpa engkau kejar, dan akhirat tanpa engkau minta.
Sebab siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, maka dunia dan seisinya akan tunduk datang kepadanya. Dan itulah rahasia besar yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas, rahasia rezeki, rahasia kekayaan, dan rahasia ketenangan hati. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa waktu setelah Isya adalah salah satu waktu yang sangat agung? Saat itu, dunia sudah mulai tenang, hiruk-pikuk siang telah reda, dan hati manusia mulai beristirahat dari kesibukan duniawi. Dalam keheningan malam, langit terbuka luas untuk menerima doa, zikir, dan rintihan hamba yang mendekat kepada Tuhannya. Saat itulah amalan kecil bisa menjadi besar, doa biasa bisa menjadi luar biasa, dan zikir sederhana bisa menjadi pengundang rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Ketika seseorang selesai menunaikan sholat Isya dengan khusyuk, lalu duduk sejenak untuk membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, sesungguhnya ia sedang memanggil nama Allah dengan segenap keikhlasan. Setiap kali lidahnya mengucap, Qul hu Allahu ahad, maka seolah-olah ia sedang mengetuk pintu langit. Malaikat mencatat amal itu bukan hanya sebagai ibadah, tapi juga sebagai zikir yang menolak kesempitan dan mengundang keluasan rezeki. Disitulah keajaiban mulai bekerja. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika seorang hamba datang dengan hati yang yakin dan pasrah, maka alam semesta pun tunduk membantu jalannya. Bisa jadi rezeki datang lewat pintu usaha yang selama ini tertutup, atau dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Kadang, datang dalam bentuk ide baru, peluang usaha, pelanggan yang tiba-tiba berdatangan, atau pertolongan yang muncul di saat paling genting. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah respon dari langit terhadap zikir yang tulus. Banyak orang menganggap amalan seperti ini hanyalah simbol, tidak nyata hasilnya. Namun orang-orang beriman tahu bahwa zikir bukan sihir, tapi energi spiritual yang bekerja atas izin Allah. Semakin ikhlas seseorang melakukannya, semakin kuat pancaran daya tariknya terhadap keberkahan. Maka jangan heran jika mereka yang istiqamah membaca Qulhu 11 kali setiap malam Isya, dalam waktu tak sampai 7 hari sudah mulai merasakan perubahan baik pada rezekinya, pikirannya maupun hatinya. Waktu setelah Isya bukan waktu biasa. Rasulullah bersabda bahwa malam adalah waktu dikabulkannya doa, terutama ketika hati manusia mulai tenang dan dunia mulai sunyi. Di saat inilah doa tak lagi terhalang oleh kesibukan, dan zikir mampu menembus lapisan langit. Maka, jangan sia-siakan waktu sakral ini hanya dengan tidur atau bermain. Jadikanlah ia waktu emas untuk berinteraksi langsung dengan Allah, Sang Pemberi segala rezeki. Amalan membaca Qulhu 11 kali setelah Isya bukan hanya ritual, tapi latihan rohani. Ia mengajarkan kita untuk melatih fokus, menghadirkan hati, dan menumbuhkan keyakinan. Setiap bacaan adalah getaran tauhid yang menghapus rasa takut, cemas, dan khawatir tentang masa depan. Karena siapapun yang menyandarkan rezekinya pada Allah, maka Allah lah yang akan mengatur segalanya. Itulah rahasia mengapa amalan ini mampu mengundang keberlimpahan dalam waktu singkat, bukan karena banyaknya bacaan, tapi karena kekuatan keyakinan dalam setiap ucapannya. Maka, wahai sahabat yang dirahmati Allah, mulailah malam ini. Setelah sholat Isya, duduklah sejenak, tenangkan diri, dan bacalah Qul hu Allahu ahad sebanyak 11 kali dengan hati yang lembut. Rasakan kedekatan dengan Allah, bayangkan semua urusanmu berada dalam genggamannya. Lalu mohonlah kepadanya dengan rendah hati. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku dari arah yang tak kusangka. Insya Allah, belum sampai 7 hari, engkau akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bekerja dalam hidupmu, rezeki datang tanpa diduga. Keberkahan mengalir tanpa batas. Dan hati menjadi tenang karena merasa cukup dengan kasih sayangnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, banyak dari kita yang merasa telah berjuang sekuat tenaga, bekerja pagi hingga malam, namun tetap saja hidup terasa sempit. Usaha seolah berjalan di tempat, penghasilan tidak seberapa, sementara kebutuhan terus bertambah. Kita pun mulai bertanya-tanya dalam hati, di mana rezekiku? Mengapa hidupku tidak berubah? Padahal boleh jadi Allah sedang menunggu kita mengetuk pintu langit dengan amalan dan keyakinan. Saat kita mulai melibatkan Allah dalam setiap langkah, barulah pintu itu terbuka, dan rezeki mengalir deras dari arah yang tak pernah kita duga. Ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap habis Isya,
ia tidak hanya melafalkan ayat, tapi sedang menanam benih keberkahan dalam hidupnya. Bacaan itu adalah doa tanpa suara, panggilan lembut seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Maha mendengar setiap getaran hati dan Maha tahu setiap kebutuhan hambanya, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Itulah mengapa rezeki seringkali datang tiba-tiba, tanpa kita tahu dari mana asalnya. Bisa dari rekan lama yang tiba-tiba memberi peluang, utang yang lunas tanpa diminta, atau usaha kecil yang tiba-tiba berkembang pesat. Rezeki itu bukan hanya uang. Ia bisa berupa ketenangan hati, kesehatan tubuh, anak yang saleh, atau hubungan yang harmonis. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang turun kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan yakin. Banyak orang kaya harta namun miskin ketenangan. Sebaliknya, ada yang sederhana hidupnya namun penuh kedamaian. Maka saat kita mengamalkan kulhu dengan niat mendekat kepada Allah, rezeki yang datang bukan hanya berupa materi, dan batin yang menenangkan jiwa. Sahabatku, rezeki yang datang tanpa diduga adalah bukti nyata bahwa Allah Maha mengatur segalanya. Terkadang kita memaksa rezeki datang lewat jalan yang kita rencanakan, padahal Allah telah menyiapkan jalan yang jauh lebih mudah. Itulah sebabnya setelah berusaha, kita perlu berserah diri sepenuhnya. Karena keberhasilan bukan semata hasil kerja keras, tapi hasil dari izin dan keberkahan Allah yang diturunkan kepada orang yang dekat dengannya. Bacaan kulhu bukanlah jimat atau mantra, tetapi pintu tauhid yang menghubungkan kita langsung dengan sumber segala rezeki, yaitu Allah. Saat hati sudah bersih dari kebergantungan kepada makhluk, saat kita hanya berharap kepada Allah, maka dunia pun akan datang dengan sendirinya. Itulah mengapa orang yang istiqamah dalam amalan ini seringkali hidupnya berubah drastis bukan karena keajaiban duniawi, tetapi karena keajaiban iman dan ketundukan kepada Yang Maha Kuasa. Pernahkah engkau merasakan, tiba-tiba ada saja orang yang membantu tanpa diminta? Atau ada masalah besar yang seolah selesai begitu saja? Itulah rezeki dari arah yang tak disangka. Allah berfirman, jadi barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Dan salah satu bentuk tawakal yang sejati adalah ketika seseorang menyandarkan segala urusannya kepada Allah, lalu memperkuat hatinya dengan zikir dan bacaan penuh makna seperti kulhu. Maka, mulai malam ini, jangan lagi risau tentang rezeki. Jadikan bacaan kulhu 11 kali setelah Isya sebagai rutinitas spiritual. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu rezeki itu milik-Mu, dan aku datang untuk mengetuk pintu rahmat-Mu. Insya Allah, dalam waktu yang tak lama, bahkan belum sampai 7 hari, Engkau akan merasakan perubahan. Rezeki datang tanpa diduga, hidup menjadi lapang, dan hati dipenuhi rasa syukur." Itulah keajaiban bagi orang yang yakin bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa kekayaan sejati diukur dari banyaknya harta, rumah megah, atau mobil mewah. Padahal, semua itu hanyalah bagian kecil dari karunia Allah. Kekayaan yang sejati adalah ketenangan hati, keberlimpahan rezeki yang halal, serta hidup yang penuh berkah. Dan tahukah kita, salah satu kunci untuk meraih kekayaan yang penuh berkah itu ada pada amalan ringan. Membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap habis Isya. Amalan kecil, namun mengandung rahasia besar yang mampu membuka pintu kelimpahan dunia dan akhirat. Ketika seseorang istiqamah membaca kulhu setiap malam, jiwanya dibersihkan dari sifat tamak dan serakah. Ia tidak lagi menganggap dunia sebagai tujuan, melainkan sebagai amanah. Hatinya lapang, pikirannya jernih, dan langkahnya ringan. Dalam keadaan seperti itu, Allah pun menurunkan keberkahan yang nyata. Harta datang tanpa beban, bisnis berkembang tanpa tipu daya, dan setiap hasil terasa cukup bahkan sebelum berlimpah. Itulah tanda bahwa kekayaan yang ia miliki bukan hanya banyak, tapi juga diberkahi. Kekayaan yang diberkahi adalah ketika harta yang sedikit bisa mencukupi banyak kebutuhan, dan harta yang banyak tidak membuat hati sombong. Banyak orang memiliki uang melimpah, tapi hidupnya gelisah, keluarganya berantakan, dan hatinya hampa. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Allah, meski hartanya tidak seberapa, hidupnya terasa cukup dan bahagia. Karena keberkahan bukan terletak pada jumlah, tapi pada ridha Allah yang menyertai setiap rezeki yang kita miliki. Sahabatku, jangan heran jika setelah mengamalkan bacaan kulhu 11 kali setiap habis Isya, rezeki tiba-tiba datang bertubi-tubi. Itu bukan kebetulan, tapi bentuk kasih sayang Allah. Bisa jadi, Allah melihat keikhlasanmu di waktu malam,
lalu memerintahkan bumi dan langit untuk memudahkan langkahmu. Bisnis yang dulunya sepi jadi ramai, pelanggan yang hilang kembali datang, peluang baru bermunculan tanpa dicari. Inilah yang disebut rezeki yang berlimpah ruah namun penuh keberkahan. Namun, sahabat-sahabat sekalian, kekayaan sejati bukan untuk disombongkan, tapi untuk dimanfaatkan. Harta yang kita miliki hanyalah titipan. Maka jadikan kekayaan itu sarana untuk menolong sesama, memberi makan anak yatim, membantu orang susah, dan menegakkan kebaikan di muka bumi. Karena ketika kekayaan itu digunakan di jalan Allah, ia tidak akan pernah habis, bahkan akan terus bertambah. Allah berjanji, barang siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan baginya hingga 700 kali lipat. Bacaan Qulhu yang kita amalkan bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga membentuk karakter orang kaya yang dermawan dan rendah hati. Ia serta bahwa harta bukan hasil jerih payah semata, tapi anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan syukur. Maka setiap kali ia membaca Qulhu, ia seperti memperbarui niatnya bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk menjemput berkah yang mengantarnya kepada akhirat. Dan ingatlah sahabatku, kekayaan yang diberkahi tidak pernah membuat seseorang jauh dari Allah. Justru semakin ia diberi banyak, semakin ia tunduk dan bersyukur. Ia tahu bahwa di balik setiap limpahan rezeki ada doa, zikir, dan amal yang tidak sia-sia. Maka, teruslah membaca Qulhu 11 kali setiap malam Isya, bukan sekadar untuk menjadi kaya, tapi agar kekayaan itu menjadi jalan menuju keberkahan hidup. Sebab, kekayaan sejati bukan hanya ketika harta melimpah, tapi ketika hati tetap tawadhu dan bibir tak henti mengucap syukur. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kunci utama dalam setiap amalan adalah niat dan keikhlasan. Tanpa keduanya, amal yang besar pun tak memiliki makna di sisi Allah. Begitu pula dalam membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setelah Isya jika dilakukan hanya karena ingin kaya, ingin cepat sukses atau ingin dunia semata, maka amalan itu akan hampa dari cahaya keberkahan. Tapi bila niatnya untuk mencari ridha Allah, untuk mendekat kepadanya, maka dari niat itulah keberkahan hidup mulai mengalir. Niat adalah ruh dari amal. Ia yang menghidupkan setiap gerakan ibadah. Tanpa niat yang tulus, bacaan Qulhu hanyalah suara tanpa makna. Namun ketika seseorang membaca dengan hati yang sadar, dengan niat, Ya Allah, aku ingin Engkau ridha kepadaku, maka setiap huruf dari bacaan itu akan bercahaya, naik ke langit, dan membuka pintu rezeki yang tersembunyi. Allah tidak melihat banyaknya bacaan kita, tapi melihat niat yang tersembunyi di balik setiap lafaz yang kita ucapkan. Sahabatku, ikhlas bukan perkara mudah. Ia menuntut hati yang bersih dari keinginan selain Allah. Kadang kita mengucap zikir, tapi dalam hati masih berharap dunia. Kita berdoa, tapi hatinya belum sepenuhnya pasrah. Maka perjalanan menuju keikhlasan adalah perjalanan menyucikan hati, mengikis ria, menghapus pamrih, dan menumbuhkan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu memberi. Saat hati telah bersih, barulah setiap amal menjadi ringan, setiap doa menjadi kuat, dan setiap zikir menjadi magnet keberkahan. Ikhlas itu seperti air yang jernih tidak berwarna, tapi mampu memberi kehidupan. Orang yang ikhlas tidak peduli siapa yang melihatnya, tidak mengharap pujian, tidak menuntut hasil segera. Ia hanya melakukan karena cinta kepada Allah. Maka ketika membaca Qulhu, bacalah dengan rasa cinta itu. Rasakan getaran kalimat Allahu Ash-Shamad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika hati benar-benar percaya pada ayat itu, maka semua beban hidup pun terasa ringan, sebab kita tahu kita tidak sendirian. Ingatlah sahabatku, Allah tidak pernah menolak doa dari hati yang ikhlas. Walau permintaanmu belum dikabulkan hari ini, Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Kadang Allah menunda karena ingin melihat kesungguhanmu. Kadang Allah mengganti dengan yang lebih baik dari yang kau minta. Maka, jangan pernah berhenti membaca Qulhu hanya karena hasil belum tampak. Teruslah istiqomah, sebab yang Allah nilai bukan hanya hasilnya, tapi kesabaran dan ketulusan di setiap langkahmu. Keikhlasan juga menjadikan rezeki yang datang terasa manis. Harta yang sedikit terasa cukup, dan yang banyak terasa bermanfaat. Karena ketika hati ikhlas, setiap nikmat dipandang sebagai anugerah, bukan hasil jerih payah sendiri. Orang yang ikhlas hidupnya tenang, tidak iri, tidak cemas, dan selalu bersyukur.
Dari rasa syukur itulah pintu-pintu rezeki terbuka semakin lebar, hingga kekayaan dunia pun datang tanpa perlu dikejar. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah, marilah kita perbaiki niat kita mulai hari ini. Jadikan amalan membaca Qul-Hu bukan hanya jalan menuju kekayaan, tapi jalan menuju kedekatan dengan Sang Maha Kaya. Lakukan setiap malam dengan hati yang bersih dan pikiran yang pasrah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku membaca ini bukan karena dunia, tapi karena aku ingin dekat denganmu." Dan ketika keikhlasan sudah menjadi nafas ibadahmu, percayalah, dunia akan datang kepadamu tanpa engkau mencarinya. Dan hidupmu akan dipenuhi dengan rezeki yang tak hanya banyak, tapi juga penuh berkah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tibalah kita pada bagian penutup dari renungan malam ini. Setiap amal memiliki ruh, dan setiap doa memiliki waktu mustajabnya. Maka jangan sia-siakan waktu malam setelah Isya, karena di sanalah letak keheningan yang paling dalam, di mana langit terbuka dan doa naik tanpa penghalang. Satimate, jiwa kita paling dekat dengan Sang Pencipta. Maka jadikanlah malam sebagai waktu emas untuk berdialog dengan Allah. Bukan sekadar memohon dunia, tapi memohon keberkahan hidup yang menyeluruh. Mulailah dengan duduk tenang setelah sholat Isya. Jangan terburu-buru meninggalkan sajadah. Tarik napas dalam-dalam, hadirkan hatimu dan bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali. Setiap kali lidahmu mengucap Qul hu Allahu ahad, biarkan maknanya meresap ke dalam hati. Bayangkan bahwa engkau sedang berbicara langsung kepada Allah yang Maha Esa, yang menguasai langit, bumi, dan seluruh rezeki yang ada di dalamnya. Rasakan setiap lafaz itu sebagai bisikan cinta antara hamba dan Tuhannya. Setelah selesai, angkat tanganmu dan panjatkan doa dengan penuh keyakinan. Jangan berdoa sekadar membaca kata, tapi rasakan maknanya. Ucapkan, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kaya, aku hambamu yang fakir. Bukakanlah untukku pintu rezeki dari arah yang tak pernah kusangka. Jadikannya setiap langkahku penuh keberkahan, setiap usahaku penuh kemudahan, dan setiap hasilku membawa manfaat untuk banyak orang." Doa ini, bila lahir dari hati yang tulus, mampu menembus langit dan mengguncang arasy Allah. Percayalah, sahabatku, Allah tidak pernah menolak doa yang lahir dari hati yang yakin. Boleh jadi hasilnya tidak datang seketika, tapi percayalah setiap bacaanmu sedang menyiapkan jalan, membuka pintu, dan memanggil rezeki dari arah yang tidak terduga. Kadang Allah menunda untuk memberi yang lebih baik, atau menahan agar hati kita semakin kuat. Namun yang pasti, tidak ada zikir yang sia-sia. Ihwani akan kembali kepadamu dalam bentuk yang paling indah. Ingatlah, janji Allah itu pasti. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jangan berhenti setelah satu malam. Jadikan amalan Qul-Hu ini sebagai kebiasaan hidup setiap malam Isya. Karena kekayaan sejati tidak datang dari usaha sesaat, tapi dari kebiasaan yang istiqamah dan hati yang yakin. Bila engkau terus menjaganya, maka dalam waktu yang singkat, bahkan belum sampai 7 hari, engkau akan merasakan perubahan besar dalam hidupmu. Rezeki akan mengalir tanpa diminta, jalan hidup terasa mudah, dan setiap langkahmu dipenuhi ketenangan. Bukan hanya harta yang datang, tapi juga rasa syukur, ketenangan, dan keberlimpahan hati. Itulah rezeki yang sesungguhnya, rezeki yang tak ternilai oleh uang, karena datangnya langsung dari Allah yang Maha Pemurah. Sahabat-sahabatku, mari kita tutup dengan doa penuh harap. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah ruah. Jadikan setiap amalan kami ringan di dunia, namun berat di timbangan akhirat. Tuntun kami agar selalu dekat denganmu, hingga engkau ridha atas hidup kami. Semoga amalan ringan ini menjadi pintu keberkahan besar dalam hidupmu. Semoga setiap malam setelah Isya menjadi saksi kedekatanmu dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.